Selamat datang di Praktikum Geologi Minyak dan Gas Bumi acara kedua, yaitu Analisis Log Kualitatif. Dengan asisten acaranya ada Fikra Melina Husni dan juga saya. Nah, video kali ini merupakan video revisi dari video yang telah di-share sebelumnya. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui cara menentukan yang pertama yaitu litologi, kemudian zona reservoir, jenis fluida, dan juga kontak fluida dengan menggunakan data log sumur. Adapun langkah kerjanya yaitu yang pertama pengenalan log, kemudian yang kedua penentuan litologi, yang ketiga filtering atau mensortir jenis batuan, yang keempat penentuan zona prospek reservoir, yang kelima penentuan jenis fluida, yaitu dengan membedakan antara gas atau oil, dan yang keenam yaitu penentuan kontak fluida. Kemudian kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengenalan log. Log kualitatif adalah rekaman menerus dari parameter geofisika sepanjang lubang pengeboran yang nilainya diplot dengan kedalaman. Nah, pada gambar ini terdapat 3 kolom log, di mana kolom log yang paling kiri ini dinamakan dengan kolom litologi, kemudian untuk yang tengah dinamakan dengan kolom resistivitas, dan untuk kolom yang paling kanan dinamakan dengan kolom porositas. Nah, kita pada kolom litologi itu terdapat log gamma ray, log SP, dan juga log kaliper. Nah, untuk log gamma ray ini dia digunakan untuk menentukan jenis litologinya. Apabila dia memiliki nilai gamma ray yang tinggi, dia bisa disebut sebagai shale. Sedangkan apabila nilai gamma ray-nya rendah, dia dikategorikan sebagai sand. Nah, apabila nilai gamma ray-nya itu berada di antara sand dan juga shale, maka bisa disebut sebagai shaley sand. Kemudian ada log SP. Log SP ini dia berfungsi untuk mengetahui apakah dia termasuk ke lapisan atau zona yang permeable atau non-permeable. Apabila kurvanya lurus dan tidak mengalami defleksi, itu dia termasuk ke dalam zona atau lapisan yang non-permeable. Sedangkan apabila log SP-nya dia mengalami defleksi ke kanan atau ke kiri, itu dia termasuk ke dalam zona yang permeable. Defleksi pada log SP dipengaruhi oleh nilai RMF dan juga nilai RW-nya. Apabila nilai RMF-nya lebih besar dari nilai RW, maka kurva log SP-nya akan defleksi ke kiri atau bernilai negatif. Kemudian apabila RMF-nya lebih kecil dari RW, maka log SP-nya akan mengalami defleksi ke kanan. Selanjutnya ada log kaliper. Log kaliper ini dia berfungsi untuk mengetahui kondisi dari lubang bor, terutama ukuran diameter lubang bor. Kemudian kita ke kolom yang kedua, yaitu kolom resistivitas. Pada kolom resistivitas ini terdapat kurva MSFL, LLS, dan LLD. Pada kolom ini kita dapat mengetahui zona-zona mana yang termasuk ke dalam zona reservoir, dan kita juga bisa mengetahui apakah dia termasuk ke dalam hidrokarbon bearing zone atau ke water bearing zone. Dikelompokkan sebagai zona reservoir apabila LLS, LLD, dan MSFL-nya itu tidak saling berhimpit. Sedangkan jika dia berhimpit itu dia berarti bukan zona reservoir. Nah, kemudian apabila kurva LLD-nya itu lebih besar dari MSFL dan LLS, kita bisa menyebutnya sebagai hidrokarbon bearing zone. Nah, atau zona hidrokarbon. Nah, apabila kurva LLD-nya itu dia lebih kecil dari MSFL dan LLS, kita bisa menyebutnya sebagai water bearing zone. Kemudian kolom yang paling kanan yaitu kolom porositas. Nah, pada kolom porositas ini terdapat log sonic atau DT, log densitas atau Robi, dan juga log neutron atau
NV. Pada kolom ini kita bisa mengetahui jenis hidrokarbonnya itu apa, apakah dia termasuk ke dalam oil atau dia termasuk ke dalam gas. Dia termasuk ke dalam gas apabila NV-nya itu ke kanan, kemudian Robi-nya ke kiri. Dan di antara perpotongan dua garis tersebut, separasinya itu lebih dari 2 grid. Sedangkan untuk minyak, sama seperti gas, dia NV-nya ke kanan dan Robi-nya ke kiri, namun separasinya itu kurang dari 2 grid. Nah, untuk air, dia memiliki ciri-ciri apabila Robi-nya itu dia ke kanan dan NV-nya ke kiri. Maka dia disebut sebagai zona air. Kemudian langkah yang kedua yaitu penentuan litologi. Nah, untuk menentukan litologi sandstone, itu memiliki ciri-ciri mendekati sand baseline atau nilai gamma-ray-nya itu rendah. Kemudian nilai log resistivity, nilai log SP, densitas, dan log neutron itu beraneka ragam. Hal ini tergantung pada jenis fluida yang mengisi dan juga porositasnya. Kemudian untuk litologi shelly sand, itu dia memiliki ciri-ciri berada di pertengahan antara sand baseline dengan shell baseline. Kemudian untuk nilai log SP, log resistivitas, log densitas, dan neutronnya itu juga beraneka ragam. Sama seperti sandstone, yaitu tergantung pada jenis fluida dan juga porositasnya. Kemudian untuk shell memiliki ciri-ciri nilai gamma-ray yang tinggi atau mendekati shell baseline. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu log SP-nya itu lurus atau tidak mengalami defleksi, kemudian resistivitasnya rendah, dan kurva LLS, LLD, dan MSFL-nya itu saling berhimpit. Kemudian cross plot log densitas neutronnya itu negatif. Dan untuk batu bara, log gamma-ray-nya itu sangat rendah, kemudian diikuti dengan nilai resistivitas yang sangat tinggi dan juga berhimpit. Kemudian separasi antara neutron dan densitas itu ekstrim ke kiri. Nah, ini adalah log PIF. Log PIF ini digunakan untuk mengetahui litologi secara lebih detail. Jadi dengan log PIF ini kita bisa mengetahui litologi hingga ke mineralnya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mensortir jenis batuan. Nah, untuk mensortir jenis batuan ini kita harus mengetahui dahulu jenis-jenis litologinya. Untuk menentukan litologi kita melihat ke log gamma-ray-nya. Nah, pertama-tama kita harus membuat sand baseline dan juga shell baseline. Sand baseline itu merupakan garis vertikal yang ditarik berdasarkan nilai gamma-ray yang paling rendah. Sedangkan untuk shell baseline, dia merupakan garis vertikal yang ditarik berdasarkan nilai gamma-ray yang paling tinggi. Kemudian di antara sand baseline dengan shell baseline, kita membuat 3 zona, di mana sepertiga zona pertama kita menyebutnya sebagai zona sand, kemudian untuk sepertiga zona kedua kita menyebutnya sebagai zona shelly sand, dan untuk sepertiga zona terakhir kita menyebutnya sebagai zona shell. Untuk menentukan jenis litologinya, kita melihat ke kurva gamma-ray-nya, apakah dia termasuk ke dalam zona sand, shelly sand, atau zona shell. Nah, kemudian untuk litologi shell juga bisa dicirikan oleh nilai resistivitas yang rendah, kemudian nilai dari kurva MSFL, LLS, dan LLD-nya itu saling berhimpit, dan juga cross plot dari densitas dan neutronnya itu bernilai negatif, di mana NV-nya berada di kiri dan juga Robi-nya berada di kanan. Sedangkan untuk litologi sand dan juga shelly sand, dia memiliki nilai resistivitas yang beraneka ragam bergantung pada jenis fluida yang mengisi dan juga porositasnya. Selanjutnya, apabila kurva gamma-ray-nya sangat rendah, dia lebih rendah dari nilai gamma-ray-nya sand baseline, kemudian diikuti dengan ciri-ciri resistivitas yang tinggi,
kemudian MSFL, LLS, dan LLD-nya saling berhimpit, dan juga nilai densitasnya yang sangat rendah, dengan kurva densitasnya ekstrim ke kiri, maka kita bisa menyebutnya sebagai batu bara. Selanjutnya, pada kolom litologi, kita mewarnai litologi shell dengan warna hijau dengan simbolnya strip. Kemudian untuk shelly sand, dia diwarna hijau muda dengan simbolnya strip titik, dan untuk sand, dia diwarna kuning dengan simbolnya titik-titik. Untuk batu bara diwarna hitam. Kemudian kita masuk ke langkah kerja 4, yaitu penentuan zona prospek reservoir. Adapun penentuan zona ini dilakukan berdasarkan permeabilitas dari suatu zona. Adapun dalam penentuan zona permeabilitas tersebut dapat kita lihat berdasarkan log SP, yaitu garis warna biru pada log litologi. Jika suatu log SP mengalami defleksi, maka dapat diinterpretasikan bahwa zona tersebut merupakan prospek reservoir. Suatu log SP yang menunjukkan defleksi ke kanan atau defleksinya merupakan defleksi positif memiliki arti bahwa RW-nya lebih besar daripada RMF. Serta jika defleksinya ke kiri atau defleksinya merupakan defleksi negatif, berarti nilai RW-nya lebih kecil daripada RMF. Kemudian berdasarkan log SP tersebut, kita lihat log resistivitas dalam menentukan zona prospek reservoir. Hal ini dilakukan supaya lebih pasti dan meyakinkan. Yang mana jika suatu log resistivitasnya rendah dengan kurva LLS dan LLD-nya serta MSFL-nya berhimpit, maka dapat diinterpretasikan bahwa batuan tersebut merupakan batuan non-permeabel. Kondisi tersebut biasanya ditunjukkan oleh litologi shell. Kemudian, zona non-permeabel juga ditunjukkan oleh zona tight, yang mana pada zona ini merupakan zona yang memiliki resistivitas yang berhimpit, namun pada zona ini resistivitasnya lebih tinggi dibandingkan resistivitas pada shell. Adapun zona yang memiliki nilai resistivitasnya yang beragam serta menunjukkan adanya separasi merupakan zona permeabel. Sehingga pada kolom zona reservoir dan non-reservoir dapat kita tuliskan bahwa zona yang non-permeabel dan zona tight merupakan zona non-reservoir, sedangkan untuk zona yang memiliki nilai yang beragam merupakan zona reservoir. Untuk log resistivitas ini tidak usah diwarnai. Kemudian kita lanjut ke langkah 5, yaitu penentuan zona fluida. Yang mana penentuan dari zona fluida ini ditentukan pada log porositas, yaitu terdapat pada kolom 3. Kemudian, jika pada gambar terdapat suatu separasi negatif, yaitu log neutron berada di sebelah kiri, sedangkan log densitas berada di sebelah kanan, maka zona tersebut merupakan zona yang berisi air. Sedangkan untuk log yang memiliki separasinya positif, yaitu log densitasnya berada pada bagian kiri, sedangkan neutronnya berada pada bagian kanan, dan memiliki separasi yang lebih besar atau sama dengan 2 grade, maka zona tersebut terisi oleh fluida berupa gas. Kemudian jika pada suatu log porositas dapat terlihat separasi positif yang mana log densitas yang berwarna biru berada pada bagian kiri, sedangkan log neutron yang berwarna merah pada bagian kanan, dan memiliki separasi yang tidak lebih besar daripada gas, maka dapat diinterpretasikan bahwa fluidanya yaitu minyak. Sehingga pada kolom jenis fluida dapat kita tarik garis dari zona-zona fluida tersebut
dan kita buatkan keterangan yaitu gas dengan warna merah, sedangkan warna hijau untuk minyak, dan warna biru untuk air. Kemudian kita juga mewarnai log porositasnya. Jika gas kita warnai dengan merah, sedangkan minyak dengan warna hijau, dan biru untuk air. Sekali lagi di sini saya ingin mengingatkan bahwa log resistivitas tidak perlu untuk diwarnai. Kemudian kita masuk ke penentuan kontak fluida, yang mana terdapat dua jenis kontak fluida, yaitu gas oil contact dan oil water contact. Gas oil contact digunakan untuk kontak antara gas dengan minyak, sedangkan kontak untuk air dengan minyak kita gunakan oil water contact. Kemudian pada gambar ini dapat kita lihat hasil dari pengerjaan yang telah kita buat dari awal hingga akhir. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan semangat untuk mengerjakan tugas praktikum.